Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Praja, saya Ria Saudi. Selamat datang di Podcast Bisik, podcast bersama Satpol PP Provinsi DKI Jakarta. Nah Sobat Praja, tentunya di setiap episodenya Podcast Bisik selalu menghadirkan narasumber hebat dan inspiratif tentunya untuk masyarakat. Nah untuk kali ini nih Sobat Praja, kita akan mendatangkan narasumber dari kantor wilayah Bea dan Cukai, dan kita akan membahas tentang sosialisasi ketentuan umum Bea Cukai. Pasti banyak dong yang belum tahu ya. Namun sebelum itu Sobat Praja, kita simak dulu nih sosialisasi Pergub 50 tahun 2012 tentang pelaksanaan pembinaan pengawasan dan penegakan hukum kawasan dilarang merokok, dan Pergub nomor 40 tahun 2020 tentang perubahan atas Pergub 50 tahun 2012. Berikut informasinya. Jakarta memiliki tempat yang melarang siapapun merokok. Tempat-tempat tersebut sering disebut juga sebagai KTR atau kawasan tanpa rokok. Di mana saja tempat umum dilarang merokok? Banyaknya pelanggaran memaksa pemerintah menetapkan sanksi. Dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan menyebutkan setiap orang yang sengaja melanggar kawasan tanpa merokok akan dikenakan denda paling banyak 50 juta rupiah. Hal serupa juga diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 2 Tahun 2005 tentang pengendalian pencemaran udara. Aturan dari Kementerian Kesehatan soal tempat khusus merokok adalah harus tempat terbuka yang berhubungan langsung dengan udara luar dan sirkulasi udara yang baik, terpisah dengan area utama dan ruang lainnya yang digunakan banyak orang untuk beraktivitas, letaknya jauh dari pintu keluar dan masuk, dan letaknya jauh dari tempat mobilitas orang. Nah, Sobat Praja, jadi Satpol PP itu memiliki tugas dan fungsi untuk menegakkan perda dan perkada, salah satunya tentang mengawasi kawasan dilarang merokok. Tapi Sobat Praja tahu nggak sih kalau sebenarnya rokok itu punya cukai? Nah, untuk membahasnya lebih lanjut bersama kami, sekarang sudah hadir Mas Dimas ya, Betul. dari kantor wilayah Bea dan Cukai DKI Jakarta. Betul Halo, sekali. selamat pagi Mas. Pagi Mbak Saya panggil Mas Rias. Dimas nggak apa-apa? Boleh Mas Dimas saja. Ini pertemuan pertama kita ya Mas ya, Iya. salam kenal sebelumnya. Gimana, sehat? Alhamdulillah sehat Mbak. Sehat Mbak juga. Rias gimana? Sehat, alhamdulillah. Mas, gimana tadi perjalanan ke sini dari kantor wilayah Bea Cukai? Iya, betul, dari kantor wilayah Bea dan Cukai Jakarta. Itu ada di Kemayoran Mbak, lumayan deket juga sebenarnya sih. Sebenarnya, tapi Iya, pagi biasanya agak macet-macet gitu ya. agak macet-macet dikit pas sudah di jalan. Nah, Mas, ini aku di sini mau banyak nanya nih, tentunya nantinya informasinya juga akan bermanfaat bagi masyarakat, atau kita sebutannya Sobat Praja nih, Mas. Sobat Praja, oke. Iya, gitu. Langsung aja ke pertanyaannya, boleh? Boleh. Boleh. Mas, ini cakupannya mana dulu nih? Kan tadi bilang ini adalah kantor wilayah DKI Jakarta ya. Sebelum supaya tidak melebar gitu ya. Cakupannya mana nih, Mas? Oke, sebenarnya kalau saya sendiri kan dari kantor wilayah DJBC Jakarta. Jadi kantor wilayah DJBC Jakarta ini berada di bawah naungannya Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Biasa disingkat sih DJBC, tapi mungkin lebih familiar sama masyarakat umum itu lebih ke Bea Cukai, Iya. bisa juga BC, Customs. Kalau Mbak Rias lebih familiar yang mana nih? Bea Cukai, nggak ada Bea dan Cukai ya? Nggak ada ya? Taunya Bea Cukai Langsung Bea aja. Cukai gitu Iya. ya? Iya. Nah, tadi kan Mas bilang bahwa penyebutannya itu beda-beda ya. Ada Bea dan Cukai, ada Bea Cukai. Emangnya Bea dan Cukai itu berbeda ya, Mas ya? Ya kalau sebenarnya sesuai katanya sendiri beda ya, ada dua. Oh. Bea dan Cukai. Bea sendiri itu lebih
ke kegiatan ekspor dan impor, sedangkan cukai itu untuk barang-barang yang mempunyai sifat dan karakteristik tertentu. Nah, bea sama cukai ini dalam hal kesamaannya itu sama-sama untuk terkait pungutan negara. Yang membedakan yang tadi, yang satu bea itu pungutan negara untuk kegiatan ekspor dan impor, sedangkan untuk yang cukai pungutan negara untuk barang-barang dengan sifat dan karakteristik tertentu. Oh, itu tugas spesifiknya itu sebenarnya apa sih Mas bea dan cukai? Kalau secara umum ya, Yes. kalau secara umum itu kita mempunyai 4 tugasnya. Pertama itu revenue collector. Revenue collector terkait pungutan negara, sama seperti bea dan cukai ini. Itu bagian dari revenue collector. Ada juga community protector. Community protector kalau Mbak Rias tahu, ada tuh beberapa yang di-highlight di media, bea cukai itu melakukan penangkapan terhadap narkotik, narkoba. Itu salah satu tugas kami itu community protector. Ada juga trade facilitator sama industrial assistant, ini terkait bagaimana bea cukai memberikan bantuan ke fasilitas untuk perusahaan-perusahaan di Indonesia supaya mereka itu bisa bersainglah di pasar global. Oh, tapi ini semua yang tadi Mas jelaskan itu kan pastinya ada dasar hukumnya. Nah itu dasar hukumnya gimana Mas? Pastinya semua kegiatan yang dilakukan oleh institusi pemerintah itu ada dasar hukumnya, Mbak. Betul. Nah, kalau untuk bea cukai sendiri itu ada 2 nih, kita punya 2 undang-undang. Sebenarnya sesuai dengan tadi pembagian kata juga bea dan cukai. Bea dan cukai itu mempunyai undang-undang sendiri. Bea itu ada di Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 terkait kepabeanan, sedangkan untuk cukai sendiri ada di Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 terkait cukai. Jadi memang beda nih sesuai bea dan cukai, bea cukai gitu. Oh, sekarang aku mau nanya tentang cukainya sendiri. Itu kenapa ya Mas barang-barang itu tuh kayak harus ada cukainya gitu? Nah, sebenarnya ini kembali lagi ke penjelasan saya tadi sampaikan tuh, kan ada untuk cukai kan pungutan negara terhadap barang-barang dengan sifat dan karakteristik tertentu nih. Nah, sifat dan karakteristik tertentu ini yang disampaikan di undang-undang itu untuk yang pemakaiannya itu bersifat memberikan dampak negatif, sehingga dalam proses konsumsinya itu harus dibatasi dan untuk proses peredarannya itu harus diawasi. Jadi untuk barang-barang yang memberikan sifat dan karakteristik ini perlu diatur oleh negara. Oh, dengan cara cukai itu tadi. Ya. Nah, bisa disebutin nggak Mas beberapa barang yang tadi Mas sebutkan, ada beberapa barang yang harus ada cukai. Itu apa aja ya? Sebenarnya ada 3 sih Mbak. Oh gitu. Oh kategorinya gitu ya, ada 3 ya? Oke. Jadi cukai itu sendiri itu EA itu etil alkohol. Ada juga MMEA, minuman mengandung etil alkohol. Sama satu lagi itu HT, hasil tembakau. Nanti kalau untuk HT ini produk turunannya cukup banyak nih, jenis-jenisnya juga selain sigaret, rokok, ada cerutu dan lainnya gitu. Oh ya, jadi beberapa 3 kategori barang tadi tuh emang harus ada cukainya gitu ya Mas ya? Oh. Sebenarnya kan kembali lagi nih Mbak, kalau kita lihat misalnya rokok atau nggak sigaret kan memberikan dampak negatif ke kesehatan. Jadi kan peredaran juga kan diatur, diawasi. Oh, jadi sebenarnya gini Mas, kalau misalkan 3 barang tadi yang meliputi kategori tadi itu harus ada cukainya, berarti kita harus izin dulu kah atau bagaimana Mas untuk mendapatkan si cukai itu? Ini apakah dalam proses kita membeli saja atau kita Enggak, ingin saya bicara sebagai saya pengusahanya ceritanya. pengusaha. Oke. Gimana tuh? Oh, kalau sebagai Mbak Rias ingin ibaratnya berusaha di bidang cukai gitu mungkin ya. Jadi kalau betul sih harus ada perizinan tertentu lagi. Selain memang sudah ada izin usahanya dari kementerian lembaga terkait, ada juga nih izin dari DJBC, dari Direktorat Jenderal Bea Cukai. Kita itu menyebutnya NPP BKC. NPP BKC itu nomor pokok pengusaha BKC barang kena cukai. Jadi semacam KTP mungkin ya. Oh gitu. Jadi KTP. Jadi sebagai identitas bahwa pengusaha ini tuh boleh melakukan pengusahaan di bidang cukai. Oh, nah perizinannya itu terbilang agak susah atau sebenarnya mudah Mas? Mudah Mbak. Mudah ya? Mudah Mbak. Kalau memang beberapa mungkin teman-teman pengusaha atau masyarakat kan
masih kurang familiar. Kalau Ya. memang kurang familiar bisa datang aja ke kantor bea cukai terdekat ataupun telepon ke call center kami. Oh gitu, atau cek-cek Instagramnya gitu ya. Oh jadi, nah itu besaran cukainya tuh boleh tahu nggak Mas? Kira-kira berapa ya kalau kita mau usaha harus ada cukainya? Mungkin lebih ke produknya mungkin Mbak ya. Boleh. Jadi tiap-tiap produk cukai itu memang mempunyai penggolongan dan tarif masing-masing. Tiap golongan itu punya tarif masing-masing. Jadi tiap tahun memang ada perumusan lagi berapa sih tarif yang akan dikenakan. Nah mungkin, nah ini pas nih udah ada nih. Oh gitu. Mungkin terkait tarif cukai itu bisa lihat di layar nih. Ada beberapa penggolongan dari per jenis dan penggolongannya. Salah satunya SKM tuh sigaret kretek mecin golongan 1. Sigaret, kretek, mecin. Ya, Mecin tuh masuk ke cukai juga ya? maksudnya lebih sigaret kretek mecin itu kalau di Indonesia kan rokok sigaret yang dibuat oleh mesin. Oh iya iya iya. Jadi iya, memang iya. kalau pemerintahan tuh suka disingkat-singkat Mbak ya. Oh gitu. Jadi sobat pelajar tahu ya, enggak? Beberapa seperti inilah gambaran secara umumnya untuk yang tarif 2024 hasil tembakau. Oke. Memang banyak Mbak ya. Jadi kalau memang itu memang harus lihat peraturannya mungkin ya biar bisa Bener tahu produknya tarifnya apa itu ya. dulu gitu ya. Jadi Betul. kalau beberapa sobat pelajar yang mungkin mau usaha, kebetulan usahanya ini tergolong di 3 kategori tadi, cari tahu dulu di Instagram, ya Mas ya, bisa ke call centernya. Jadi izin dulu, izin selesai baru kita tentukan berapa besarannya, kayak gitu ya. Nah itu tuh prosesnya selama ini berjalan ya Mas ya, udah berjalan. Itu gimana Mas? Mungkin yang masih menjadi kendala di masyarakat mungkin. Itu ada nggak sih atau dan apa gitu? Sebenarnya kalau untuk proses perizinannya Mbak kali ya, terkait proses perizinan sih tentu untuk berkas atau persyaratannya memang harus dilengkapi. Kalau memang sudah lengkap, prosesnya akan berjalan dengan lebih lancar sih Mbak. Soalnya kan kita juga sebagai petugas kan memeriksa nih, berkasnya sudah lengkap belum? Apakah sudah sesuai Iya untuk betul. bulan tersebut? Kita juga harus memeriksa salah satunya, periksa lokasi, apakah yang menjadi kantornya atau enggak pabriknya itu benar-benar ada nih lokasinya. Iya. Takutnya kan kita datengin ke sana, loh Fiktif kok gitu ini ya? malah ruko atau malah rumah tinggal kan tidak benar gitu, tidak terverifikasi berarti berkasnya. Oh bener-bener. Jadi bener-bener perizinan itu detail ya, maksudnya harus disurvei dulu, nggak main-main gitu ya Mas ya? Betul Mbak, ya karena kembali lagi ke sifat dari cukai itu sih. Nah itu tanda-tanda barang yang udah ada cukainya dan belum ada cukainya itu gimana Mas yang ngebedain kalau orang awam gitu? Sebenarnya paling gampang dilihat itu dari ada semacam pitanya sih Mbak. Oh Jadi itu kita yang bilangnya pita cukai, iya. itu. Oh. Kalau mungkin Mbak Riz pernah lihat rokok kan ada terpasang di penutupnya itu pita cukainya itu. Nah itu bukti kalau atas barang tersebut, cukai tersebut tuh sudah dilunasi, sudah dibayarlah pungutan negaranya. Ada nggak sih Mas pesan-pesan atau himbauan dari Bea dan Cukai gitu untuk masyarakat? Oke, mengingat sekarang lagi banyaknya kasus-kasus penipuan yang mengatasnamakan oknum bea dan cukai, mungkin Sobat Praja maupun masyarakat dan teman-teman lainnya ketika ada seseorang yang menghubungi dan mengatasnamakan bea cukai, mungkin dapat di cross check kembali. Sobat Praja dapat datang ke kantor bea cukai terdekat ataupun dapat menghubungi saluran pengaduan kami di Bravo Bea dan Cukai itu di 1.500 225. Pokoknya kalau ada mengalami hal-hal seperti itu, sebaiknya langsung menghubungi saja. Takutnya kan kadang-kadang kan dari oknum-oknum ini kan sudah lebih canggih juga tuh Mbak ya, lebih canggih kan data-data yang disampaikan itu, loh kok kadang-kadang sama gitu, sedang yang misalnya kirim barang itu sedang kok sama atas nama saya. Itu hal-hal seperti itu mungkin dapat melakukan pengecekan kembali di saluran-saluran yang saya sampaikan tadi. Oh oke. Nah kita, aduh sayang sekali ya Mas ya kita harus selesai padahal banyak banget yang perlu dibahas di sini. Nah Sobat Praja dari bincang-bincang kita kali ini banyak banget ilmu-ilmu atau informasi yang kita dapat. Kesimpulannya adalah
Kalau mau usaha yang ada cukainya izin dulu. Izinnya nggak susah kok, izinnya mudah gitu. Dan waspada juga buat Sobat Praja yang menemukan mungkin barang-barang yang belum ada cukainya, boleh ya Mas ya dilaporin gitu kan. Boleh Jadi kita banget, Mbak. saling bantu. Kasihan dong kalau bea dan cukai doang. Jadi masyarakat juga ikut kerjasama. Terima kasih banyak Mas Terima kasih, untuk Mbak. ngobrol-ngobrolnya kali ini. Nah Sobat Praja, episode kali ini selesai, tapi masih ada episode-episode selanjutnya tentu saja dengan narasumber-narasumber hebat lainnya. Akhir kata saya Ria Saudis bersama narasumber saya, Mas Dimas. pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Sampai ketemu di episode selanjutnya.